teman-teman yang kurang mampu ya. Iya, Jadi harus punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Nah, iya. Dan yang berikutnya itu ketemu lagi di channel Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Baik, di segmen kali ini kita akan bahas mengenai tata cara dan proses pendaftaran di Forma PMPAP untuk beasiswa Forma PMPAP Universitas Lampung. Nah, kita ketemu lagi nih sama narasumber kita, yaitu Kak Dio. Ya. Kak Dio, Ketua Umum Forma PMPAP Universitas Lampung. Apa kabarnya Kak Dio? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Banyak nih Kak teman-teman yang tanya soal tata cara untuk pendaftaran di Forma PMPAP gitu. Kayak runtutannya seperti apa sih Kak? Dari awal jelasin dong Kak gitu. Biasanya itu anak-anak pada malas baca gitu ya Kak. Iya. Karena mereka tuh lebih suka mendengar gitu, mendapatkan tutorialnya. Oke, Kakak mungkin boleh sampaikan tutorial untuk mendaftar di akun Forma PMPAP serta syarat-syaratnya yang mau diisi itu apa aja. Oh, baik ya. Saya sebelumnya akan menjelaskan apa itu PMPAP. Oke, jadi siap. teman-teman supaya paham. Jadi nggak hanya mau mendapatkan saja, tetapi paham dulu PMPAP ini apa sih. Nah, jadi kan memang PMPAP ini adalah salah satu program penerimaan mahasiswa baru pada seleksi mandiri masuk Universitas Lampung, SIMANILA. Dikhususkan bagi calon mahasiswa dari kondisi perekonomian tidak mampu berasal dari Provinsi Lampung. Nah, jadi memang untuk PMPAP ini memang untuk siswa dan siswi yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi perekonomiannya tidak mampu. Jadi ini yang disarankan supaya teman-teman itu mempunyai istilahnya semangat lagi untuk berpendidikan, karena pendidikan kita saat ini memang agak berkurang ya kayak. Jadi perlunya kita untuk melanjutkan pendidikan supaya nanti pendidikan kita mungkin agak sedikit membaik lagi di era global ini. Nah, siap. Jadi PMPAP itu merupakan beasiswa dari Universitas Lampung khusus untuk putra-putra daerah di Provinsi Lampung. Jadi teman-teman yang merasa tidak memiliki biaya untuk kuliah, merasa tidak memiliki harta gitu untuk bayar UKT-nya gitu, tapi Universitas Lampung menyediakan beasiswa PMPAP. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, kita lanjutkan pendidikan karena masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil gitu untuk kita melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, Kak. Oke, terus selanjutnya nih Kak, cara daftar dan tutorial ini pendaftarannya gitu gimana sih Kak? Oh iya, PMPAP. PMPAP itu ada salah satu persyaratan yang memang sudah ditentukan di salah satu website SIMANILA 2023. Tetapi karena saya datang dipanggil sama salah satu media, jadi saya akan menjelaskan apa saja persyaratan yang untuk masuk ke PMPAP 2023. Yang pertama memang salah satu harus warga Indonesia yang memang di daerah Provinsi Lampung dan lulusan SMA, SMA atau SMK. Jadi bisa semua, mau di SMA, MA atau SMK itu bisa semua untuk masuk ke jalur PMPAP ini. Nah, untuk tahun-tahunnya yang dimana untuk tahun 2022, 2023 maupun 2024. Jadi untuk 2022 itu dan 2023 itu harus memberikan ijazah asli karena kan mereka sudah mendapatkan ijazah asli. Untuk angkatan 2024 seminim-minimnya itu SKL yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, dan betul memang berasal dari sekolah SMA, MA, SMK sederajat. Nah, dan berdomisili di Provinsi Lampung. Ingat, yang di luar Provinsi Lampung itu tidak bisa masuk melalui jalur PMPAP ini. Jadi bukan tidak, ya sangat disayangkan, tetapi ada beasiswa-beasiswa lain yang bisa mungkin teman-teman yang di luar pulau di luar Provinsi Lampung itu bisa nanti dicek di SIMANILA Unila. Saya Saya mungkin sedikit menjelaskan ya.
Jadi hadirnya PMPAP ini sebetulnya memang untuk siswa dan siswi yang memang berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi perekonomian tidak mampu. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman semua. Jadi sebetulnya tidak banyak apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman. Yang terpenting itu kan teman-teman harus betul-betul ingin mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Simanila, apa saja persyaratannya, apa saja ketentuannya, apa saja yang harus dibawa waktu pasca di pendaftaran online. Itu bakalan kita jelaskan di sini semua. Akan kita jelaskan berkas-berkasnya seperti apa. Dan itu mungkin teman-teman semua bisa melihat video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa di subscribe ya. Betul. Dan lupa subscribe. Iya, dan loncengnya. Nah, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi selanjutnya, terutama untuk beasiswa PMPAP. Iya, benar. Jadi mungkin ada berkas-berkas yang harus dibawa ketika teman-teman nanti sudah masuk dalam tahap UTBK, ujian tes berbasis komputer. Nah, terkadang teman-teman ini dia agak bingung, UTBK itu apa sih Kak? Karena kok PMPAP ini ada UTBK? Apakah yang mereka gini Kak? Karena siswa dan siswi teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya sudah mendapatkan melalui SNBT atau SNBP, dan mereka ada UTBK-nya. Ketika mereka tidak ingin mendapatkan lagi dirinya ke PMPAP, apakah mereka harus membawa nomor peserta UTBK yang waktu mendapatkan SNBT? Tidak. Jadi ini nanti ketika teman-teman sudah mendaftarkan melalui PMPAP, jalur PMPAP, jadi teman-teman akan dikhususkan. Jadi ada nomor pesertanya yang dikhususkan di PMPAP, peserta yang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nanti ada tes semua runtutan yang ada. Jadi nanti ikuti saja prosedurnya, nanti akan dijelaskan berkas-berkasnya. Dan kita masuk ke berkas-berkasnya apa saja yang sudah akan teman-teman siapkan. Nanti teman-teman di penghujung video ini akan diberikan namanya link untuk masuk Telegram supaya pengawasan. Oke, siap. Boleh Kak, kita lanjut ke berkas-berkasnya. Ya. Yang pertama itu berkas yang harus dibawa ketika teman-teman sudah masuk nih. Ketika teman-teman sudah mendaftar, itu teman-teman harus membawa kartu peserta PMPAP. Kartu peserta PMPAP. Iya, dari aplikasi pendaftaran. Nah, jika teman-teman sudah mendaftar, itu yang harus dibawa. Jangan sampai ketinggalan. Takutnya nanti ada yang rumahnya di jauh, misalkan ada di Lampin, ketinggalan, otomatis kan dia harus mengurus lagi. Harus fotokopi lagi, ngeprint lagi, itu jangan sampai ketinggalan. Yang kedua itu ahli dan fotokopi ijazah bagi lulusan angkatan 2022 dan 2023. Itu harus ijazah ahli dan fotokopi. Nah, bagi untuk lulusan angkatan 2024 itu seminim-minimnya SKL yang sudah dicap dan sudah dilegalisir oleh kepala sekolah teman-teman semua. Nah, yang ketiga itu surat rekomendasi atau yang ditandatangani oleh pejabat kepala sekolah. Jadi teman-teman bisa meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah, atau kalau kita sekarang ini di sekolah itu TU ya. TU-nya. Iya, minta ke TU-nya. Jadi teman-teman itu bisa menghadap ke TU izin untuk minta rekomendasi dari TU-nya ingin berkuliah di salah satu universitas Lampung. Jadi pasti bakal dikasih. Soalnya waktu di zaman aku itu nggak akan dipersulit Pak, dipermudah karena ya tim guru semua itu ya saling support satu sama lain, nggak mungkin dia tidak akan mengasih. Jadi nggak perlu takut ya Kak untuk datang ke TU minta surat rekomendasi untuk beasiswa PMPAP Unila. Ya, nanti akan dibuatkan semua di sekolah teman-teman semua. Yang kelima ini masuk dalam pemberkas kelima, yaitu teman-teman nanti bisa ke salah satu kepala peton, atau kalau kita ke tempat ininya sekretaris pekonnya minta namanya SKTM. Jadi SKTM itu surat keterangan tidak mampu.
Nah, itu teman-teman yang sudah dilegalisir juga sama aparat desa dan sudah ditantangan oleh aparat desa. Jadi teman-teman harus minta. Jadi kalau teman-teman tidak membawa SKTM, ya itu salah satu untuk masuk ke Unila melalui jalur PMPAP. Jadi wajib namanya teman-teman untuk masuk ke PMPAP membawa syaratnya SKTM. Penting. Kalau tidak ada SKTM itu dianggap teman-teman sudah punya segalanya. Iya, betul sekali. Kan ini beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu ya. Iya, jadi harus punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Nah, iya. Dan yang berikutnya itu teman-teman harus membawa asli dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Nah, kebanyakan teman-teman juga kadang ada yang DM saya kan, kadang bagaimana kak ini kalau misalkan orang tua saya cerai katanya, tetapi ada syaratnya itu kan harus membawa. Tidak jadi masalah. Yang terpenting misalkan ketika teman-teman ada wali, entah itu kakak sepupunya, entah itu pamannya, itu tidak akan menjadi kendala dan itu akan dibawa saja KTP walinya. Tetapi yang masih ada orang tua saat ini ya dibawa saja KTP orang tua dan fotokopinya. Tidak masalah ya, tidak harus karena orang tuanya mungkin berpisah atau sudah meninggal, sudah wafat, jadi walinya juga bisa gitu. Jadi ya apapun itu sebenarnya kalau teman-teman berniat, sebenarnya syarat-syaratnya itu bisa terpenuhi dengan alternatif lain. Ya, benar. Nah, dan berikutnya ya, kita lanjut ya. Lanjut. Dan berikutnya itu teman-teman membawa asli dan fotokopi KK. Nah, ini sama halnya yang kayak yang poin yang berikutnya tadi. Ketika nanti ada orang tuanya yang sudah cerai apa gimana, itu tidak masalah. Yang penting itu bisa saja dimasukkan bagaimana bentuknya. Yang penting ada nama teman-teman dan mungkin ada salah satu orang tuanya masih ada, itu dimasukkan semua asli dan fotokopi KK untuk ketentuan-ketentuan berapa yang akan dibawa. Nanti di penghujung akhir video ini bakal kita kasih tahu berapa yang bakalan dibawa. Nah, itu nanti akan diberitahu linknya saja biar teman-teman supaya baca. Oke, siap. Dan teman-teman juga sini membawa surat penghasilan orang tua. Jadi iya benar. Nanti itu dari PMPAP-nya akan di waktu teman-teman sudah mendaftar itu ada namanya seperti formulir yang harus di-print sama teman-teman dan itu diisi semua untuk dibawa waktu pengumpulan berkas secara offline. Nanti teman-teman bisa isi runtutan dari ayahnya berapa penghasilannya, pekerjaannya apa, selama dia menghidupkan keluarga dan ibunya pekerjaannya apa, nanti gajinya berapa, dan itu harus betul-betul jangan berbohong karena berbohong itu salah satu yang salah. Jadi harus jujur, apapun berkasnya harus sesuai dengan keadaannya. Iya, dengan keadaan sekarang. Karena PMPAP ini betul untuk siswa dan siswi perekonomian tidak mampu. Jadi insya Allah kalau ada jalannya pasti masuk. Untuk berikutnya itu yang sudah kita jelaskan juga foto kondisi rumah. Dan itu betul-betul teman-teman harus teliti dan itu nanti teman-teman bakalan disuruh untuk mengunduh ya salah satu formulir untuk menempelkan foto tampak depan, tampak belakang, tampak kanan dan kiri maupun bagian dalam. Untuk bagian dalam itu biasanya dapur, ruang tamu dan kamar mandi dan kamar tempat teman-teman tidur, orang tuanya di mana, tidur fotonya juga. Jadi nah, jangan sampai terlewatan juga. Untuk tampak depan itu teman-teman harus foto dengan keluarganya yang masih ada. Misalkan mohon maaf ini teman-teman misalkan tidak ada lagi ayah atau ibu salah satunya, tidak jadi masalah teman-teman untuk mengajak walinya untuk menggantikan. Yang penting foto tampak depan itu teman-teman ya bisa menampilkan ada teman-teman yang ingin mendapatkan dirinya
ada orang tua, ada ayahnya maupun ibunya, itu harus lengkap. Atau mau mengajak adik-adiknya nggak ada masalah gitu. Yang penting anggota keluarga yang ada di rumah itu. Iya, di foto tampak depan tadi. Oke, jangan lupa ya teman-teman, foto di depan untuk tampak depan di rumah depan harus menyertakan anggota keluarga. Iya, dan yang untuk selanjutnya teman-teman juga harus memfotokopikan hasil listrik teman-teman. Per bulannya itu berapa, itu harus dibawa juga, atau pembayaran pajak bumi. Dan yang terakhir, dan teman-teman itu mungkin orang tuanya paham lah terkait tentang hasil pajak bumi teman-teman berapa, iya, dan hasil pembayaran aliran listrik berapa, dan itu pasti bakalan disuruh dibawa karena di situ akan menjadi salah satu bukti teman-teman kalau teman-teman ini betul-betul memang kurang mampu tapi energi pengen perkuliahannya sangat tinggi. Nah, dan ada selanjutnya juga teman-teman membawa fotokopi anak asli dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang sudah bersangkutan berasal dari keluarga. Nah, jadi misalkan teman-teman yang ingin mendapatkan ada poin penting. Jadi misalkan teman-teman sudah teman-teman sudah mendapatkan namanya kayak PKH atau BPJS atau seperti Jamkesmas mungkin. Nah, itu bisa dibawa semua dan itu akan menjadi jika ada. Tapi kalau jika tidak ada, nggak harus dituntut untuk membawa. Jika ada dibawa semua. Entah dia PKH, Jamkesmas atau BPJS itu dibawa semua. Itu nanti akan menjadi syarat utama juga teman-teman betul atau tidak mendapatkan. Jangan ketika teman-teman tidak ada, tetapi bagaimana harus sesuai dengan ketentuan persyaratan teman-teman meminjam ke tangga atau meminjam ke paman BPJS jangan sampai. Dan dokumennya itu yang dimasukkan ke dalam map itu berwarna biru dan ditempelkan lembar verifikasi berkas sesuai format. Jadi nanti seusai ingin memasukkan map itu ada namanya tata cara untuk supaya teman-teman teliti dalam menulis verifikasi sesuai dengan format. Jadi teman-teman itu harus mapnya berwarna biru, jangan selain biru, misalkan merah jangan. Harus biru. Iya, biru sesuai dengan ketentuan. Nanti teman-teman sudah ada ketentuannya biru, jangan seolah-olah teman-teman ingin menggantikan warna kuning, jangan. Nanti bisa jadi penolakan juga oleh panitia gitu. Takutnya dianggap tidak memenuhi syarat gitu ya. Ya, dan saya sedikit agak menjelaskan tahapan seleksi. Ya, jadi tahapan seleksi pertama itu registrasi online, itu yang pertama. Yang kedua itu melengkapi biodata. Itu teman-teman bisa melengkapi biodata. Biasanya biodata teman-teman, ibu dan ayah itu harus dilengkapi. Dan yang ketiga itu seleksi pemberkasan, dan itu wajib untuk teman-teman. Makanya nanti ketika sudah 2 poin sudah nanti ada namanya seleksi pemberkasan. Dan ini setelah seleksi pemberkasan ada namanya seleksi UTBK. Jadi seleksi UTBK itu adalah seleksi ujian tertulis berbasis komputer. Nah, itu namanya UTBK. Dan kelima itu seleksi wawancara, dan itu akan setelah jadi seleksi UTBK lanjut ke seleksi wawancara. Dan nanti pada pasca itu selesai, jadi teman-teman bisa menunggu hasil pengumuman. Nah, ini teman-teman berbanyak berdoa aja karena sesuatu yang teman-teman perjuangkan balik lagi yang di atas yang ngatur gitu. Jangan lupa selain berikhtiar untuk menyiapkan berkasnya untuk belajar ya Kak. Iya. Teman-teman juga sangat diwajibkan untuk berdoa. Iya, wajib sangat berdoa. Sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Jangan setelah pasca masuk dari PMPAP masuk, sholatnya ketinggalan juga gitu. Sama aja teman-teman nggak bersyukur. Untuk yang muslim ya, untuk agama lain silakan menyesuaikan ibadahnya. Ya, menyesuaikan dengan ibadahnya. Itu tadi ya Kak.
Oke, itu tadi ya Kak. Cara dan syarat untuk mendaftar beasiswa PMPAP di Universitas Lampung. Sangat lengkap sekali. Tapi teman-teman jangan lupa untuk join di grup Telegram. Ya, teman-teman bisa aja pantau di salah satu IG media sosial yang ada yang sudah dibentuk oleh pengurus, yaitu di IG-nya itu Forma PMPAP Unila, dan situ informasi-informasi yang ada bakal dicantumkan di situ. Jadi teman-teman bisa pantau terus informasi-informasi yang ada, dan jangan lupa diikuti. Jangan, kalau tidak diikuti tidak terpantau informasinya ya kayak. Dan itu ada namanya link Telegram. Link Telegram itu supaya teman-teman nanti masih dalam tahap kebingungan apa saja persyaratannya, kadang-kadang lupa ketentuannya apa saja, nanti ada tim-tim dari pengurus Forma PMPAP akan mengawal dan akan menuntun apa saja dalam kebingungan teman-teman semua yang di sana, akan terjawab semuanya, pasti bakal respon teman-teman. Ya, tentunya ya, pasti kalian akan dibina di grup Telegram itu ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman untuk mengikuti laman Instagramnya Forma PMPAP Universitas Lampung. Di situ bakal banyak informasi-informasi terkait dengan pendaftaran beasiswa PMPAP Universitas Lampung. Iya. Oke Kak, mungkin ada Kak closing statementnya buat teman-teman nih Kak? Iya, closing statement ya buat teman-teman yang ada, saya anggap adik-adik ya. Adik-adik. Ya mungkin adik-adik yang ada di Provinsi Lampung, di kabupaten kota, di Provinsi Lampung, untuk menjaga spirit semangatnya, tetap belajar, karena sesuatu hal yang kita lakukan, karena itu harus balik lagi yang berdoa, jangan sampai lupa, dan izin kepada orang tuanya, karena itu ketika kita lakukan, kemungkinan kedepannya akan dikabulkan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Yang penting tetap semangat dan belajar. Semangat dan belajar, itu tadi pesan-pesan dari Kak Dio. Oke, buat teman-teman semua, demikian tadi ya penyampaian tata cara dan syarat-syarat berkas untuk mendaftar di beasiswa PMPAP Universitas Lampung. Oke, jangan lupa untuk ikutin terus channel kita supaya terus berkembang ya, untuk kasih informasi-informasi bermanfaat terkait dengan beasiswa yang ada di Universitas Lampung. Oke, sekian dari kami.